You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. You are forever, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Who you are.
Ada kuasa dalam puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Sebab itu kami mau berdoa pada pagi hari ini. Kami memberkati bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Ada nyanyian-nyanyian baru yang keluar dari mulut bangsa-bangsa ini Tuhan. Menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebab bangsa ini diberkati, sebab bangsa ini pulih, sebab bangsa ini penuh dengan sukacita daripada Allah. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna bagi para pemimpin bangsa ini. Dari presiden, wakil presiden, sampai jajaran pemerintahan Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Bahkan kami mau bersyukur atas kota ini Jakarta Tuhan. Khususnya untuk Pantai Indah Kapuk kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Orang-orang yang tinggal di Pantai Indah Kapuk sekitarnya Tuhan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, bahkan kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Tuhan bagi Rock Ministry dimanapun berada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan gembala senior kami. Bapak Timotius Arifin beserta Ibu. Bapak Roni beserta Ibu. Juga Pak Hartono beserta Ibu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kemanapun mereka pergi biar tanda-tanda mujizat Tuhan terus beserta dengan mereka. Tuhan mengawal mereka, memberi kesehatan atas mereka. Tuhan terima kasih juga untuk jemaat yang digembalakan di mana saja. Engkau sertai, Engkau berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus biar hidup kami menjadi contoh. Biar hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan semua pergumulan kami. Semua apa yang ingin kami doakan Tuhan sudah menjawabnya. Kami bersyukur juga atas Tuhan gereja ini Tuhan, kalau 14 tahun Tuhan sertai. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena kuasa Tuhan. Karena anugerah Tuhan kami boleh melihat gerejamu berdiri karena Tuhan yang menyertai. Gerejamu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada pelipat gandaan, ada berkat-berkat berlimpah atas gereja ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Gereja ini berdiri 14 tahun semua karena besar anugerah Tuhan. Amin. Karena begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana.
semua di sini. Amin. Haleluya. Bulan ini temanya Chosen by the King. Dipilih oleh Sang Raja. Bukan kamu memilih aku, kata Sang Raja itu, tapi aku yang memilih kamu. Supaya kamu berbuah dan buahmu tinggal tetap. Dalam kehidupan pada Ruth, dia mengalami the multiplied grace. Ruth adalah seorang perempuan bangsa Moab. Dan sampai 10 keturunan orang Moab sesuai dengan hukum Taurat tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan. Dan tentu saja tidak ada maaf perempuan Moab yang gadis. Gak ada. Sebab mereka menyembah Baal, mereka menyembah Astoret, dan di kuil-kuil mereka yang ada cuma yaitu kenajisan, percabulan, dan seks bebas. Tetapi anugerah Tuhan luar biasa. Namanya kasih karunia itu sesuatu yang kita tidak pantas menerimanya. Ketika saudaraku kita hidup tidak dengan iman. Look what happened kepada keluarga Elimelek. My God is King namanya. Tapi yang aneh kedua nama putranya itu Mahlon Kilion. Artinya yang satunya sakit, satunya menderita kesakitan. Masa kita memberi nama putri kita Koronawati? Gak mungkin kan? Iya kan? Tetapi apa yang terjadi adalah ketika pria ini meninggal dan tinggallah Naomi dengan kedua menantunya. But life is a choice. Maka saudaraku Orpa melihat dia kembali kepada yaitu orang tuanya. Kembali pada ritualnya, kembali pada dewanya. Tetapi Ruth mengambil keputusan. I will cling to you. Jangan suruh aku pergi katanya. Dia melekat, itu namanya komitmen. Di mana-mana saya sering mendengar, ya saya ini sulit kalau komitmen. Saya takut kalau komitmen. Tidak bisa saudaraku, mengikut Tuhan itu harus sampai dengan akhir. Ya, karena itu kita ditunangkan kepada sebagai perawan yang suci kepada Kristus. Ruth masuk di dalam yaitu garis keturunan. Bahkan minggu yang lalu saya berbicara tentang yaitu Rahab, ibu daripada Boaz. Dan Tuhan adalah Tuhan yang mengembalikan keadaan. Tuhan yang mengulurkan tangannya dari takhta kasih karunia-Nya. Dia mengulurkan tongkat kerajaan emasnya kepada bahkan Anda yang mendengar apa yang saya sampaikan hari ini. What happened to Ruth? Bukan cuma dia komitmen, dia rajin. Banyak orang tidak bisa dipulihkan karena malas saudaraku. Tetapi Ruth begitu rajin. Dan dia begitu menghormati orang tuanya, mertuanya yang miskin. Banyak hormat kalau mertua kaya, kalau mertua hebat. Tetapi dia tetap hormat. Sebab dia percaya kebudayaan kerajaan berbeda. Dengan asal usulnya dia. Dia menghormati orang tuanya. Sekalipun pasti ada kepahitan. Jangan panggil aku lagi Naomi, artinya pleasant. Panggil aku Mara, artinya pahit. Penuh dengan amarah, menyalahkan Tuhan. Tetapi saudaraku, Ruth tetap tunduk. And look what happened to her. Tuhan angkat dia menjadi istri daripada Boaz. Yang menurunkan nantinya King David. Dan kemudian menurunkan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara yang kasih Tuhan. Life is a choice. Jangan seperti Orpa yang berbalik dan kembali pada hidup yang lama. Tetapi tinggalkan yang lama. Dan ikuti jejak daripada Ruth. Dan kau akan mengalami grace after grace after grace after grace. Firman Allah berkata dia melahirkan seorang putra bernama Obed. Dan Obed ini menjadi obat. Ya, Obed jadi obat buat Naomi. Begitu dia berbahagia. Dan semua orang di sekitar berkata, Naomi sungguh berbahagia sekarang. Karena dia punya anak perempuan, maksudnya Ruth. Menantu perempuannya yang lebih hebat dari 10 laki-laki. Pada zaman itu perempuan cuma dianggap setengah laki-laki. Tetapi perempuan semacam Ruth ini seperti lebih dari 10 orang laki-laki. Bagi Naomi. Mungkin ada Naomi yang mendengarkan ini. Engkau juga mendapat kasih karunia pada Tuhan. Pernah salah langkah. Tetapi engkau mendengar bahwa Allah sudah melawat umatnya di Bethlehem dan memberikan roti pada mereka. Bethlehem, rumah roti. Bethlehem juga artinya the house of fighters. Jangan ada yang jadi pecundang. Maju, komitmen, rajin, mengambil keputusan seperti Ruth.
dan kau akan mengalami multiplied grace. God bless you. Amin. Kalau saya mengingat semua yang Tuhan kerjakan bagi kita, itulah kasih karunia. Karena kita tahu kemampuan kita tahu keterbatasan kita. Yang kedua, saya melihat jemaat yang penuh dengan kasih karunia. Yang hatinya luar biasa. Lihat ya, tadi perjalanan luar biasa yang Tuhan kerjakan 14 tahun. Tapi jangan berhenti sampai hari ini. Kita mesti ngerjakan sampai selesai, amin. Apa yang jadi kehendaknya buat kita, buat gerejanya bersama-sama. Apa yang sudah kita kerjakan bersama-sama, ayo kerjakan sampai finish bersama-sama, amin. Saya ajak jemaat Tuhan pagi hari ini kita bersyukur ya sama Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, amin. Saya ingat dulu waktu kita masih ada di hall yang lama ya. Kita berseru, kita berdoa, Tuhan, Tuhan.
Kita ini tiap minggu mesti beres-beres tiap minggu. Bersusah payah ini ada orang-orang yang gereja jemaat mula-mula perintis kita yang sampai hari ini setia. Saya lihat ada Pak Yusa di sini, ada Pak Chungming di sini. Ya, ada beberapa teman yang lain ya, saya tidak bisa sebutkan orang-orang yang merintis gereja kita sejak awal. Kita dulu berseru-seru ya, masih ingat ya. Semua ngomong, Pak, kapan kita punya tempat sendiri? Kapan punya tempat sendiri? Ya, saya pikir waktu Tuhan yang terbaik ya. Meskipun dengan cara yang tidak baik. Cara yang tidak baik artinya kita kan diusir, saudara. Dikasih waktu 3 bulan. Ya, dikasih waktu 3 bulan tuh kita harus pindah dari tempat. Waduh, kita stres juga waktu itu ya. Tadi Bapak Ibu lihat bagaimana tempat ini aslinya dulu ya. Sampai kita bisa menikmati dengan kesederhanaan ini, bukan tempat yang kita tidak perlu mewah-mewah, betul ya. Yang penting kita nyaman, semua jemaat boleh menikmati Tuhan di dalamnya. Yang penting bukan tempat gedungnya, yang penting Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya. Dan saya percaya apa yang Tuhan kerjakan, Tuhan tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus kerjakan ke depan. Saya percaya kehendaknya yang sempurna yang terjadi di tengah gereja kita. Dan pagi hari ini saya mengajak semua teman-teman jemaat untuk kita bersyukur sama Tuhan ya, 14 tahun kita lalui bersama-sama. Kita naikkan pujian ini semua karena Tuhan ya. I am here. I am here Because of your grace. because of your grace. I am here Because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here
Mari ucapkan syukur kita. Ucapkan syukurmu semua karena Tuhan. Thank you for your goodness. Thank you, Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you, Jesus. Semua karena semua karena My Lord, my everything. oh, yes Lord. Yes Thank you for your goodness.
lebah. your faithfulness, Makasih. Jesus, your wonderful name, Jesus, Oh, Tuhan Engkau yang mighty amin. God. Makasih. Thank you, Lord, for Oh, the yes, air I breathe. Thank you, Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, all my life you have been faithful. Amen. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yeah. Bagimu segala pujian kami, bagimu segala hormat, kemuliaan, kejayaan sampai selama-lamanya. Bagi Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Bagi Yesus Tuhan, penolong juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih rekan-rekan tim BW. Wow. Ajaib apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Dan saya sungguh bersyukur. Tidak usah lihat rumah orang lain, tapi lihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Karena masing-masing setiap gerejanya punya kehendak Tuhan berbeda-beda. Ya,
Makanya ini yang saya mau terus tekankan buat kita, gerejanya Jemaat Peak tempat ini. Yang pertama adalah Great Commandment. Ya, ini perintah yang luar biasa. Nanti terbaca di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Ini menjadi gaya hidup kita, karena ini fondasi yang Tuhan beri buat kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga apa? Saling mengasihi. Kalau saudara melihat kasih karunia Tuhan buat gereja Tuhan, buat kita semuanya, yaitu kasih karunia atmosfer kekeluargaan di tengah-tengah kita. Saya melihat ini sejak gereja ini didirikan dengan fondasi yang seperti ini. Jadi hubungan itu kuat di tengah-tengah kita. Dan saya sudah mendengar begitu banyak kesaksian orang-orang yang merasakannya itu. Makanya saya mengingatkan kita semuanya, ayo gaya hidup ini kita harus pertahankan terus. Untuk apa? Saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang bisa menghancurkan budaya ini adalah kalau ada kumpulan orang atau orang-orang yang mulai mementingkan diri sendiri, kata firman, dan iri hati, ya, itu sumber dari semua kekacauan, kata firman, betul ya? Makanya kita jaga itu. Adalah mudah kalau Bapak Ibu dan saya mengasihi orang yang baik terhadap kita, betul ya? Adalah mudah. Bagaimana dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan, yang memang untuk memproses saudara dan saya, memang tidak mudah. Tapi mengasihi bukan karena perasaan, mengasihi karena keputusan kita. Karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Makanya kita mempraktekkan gaya hidup kasih. Karena memang Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, amin. Dan kita mesti praktek itu dalam kehidupan kita. Dan apa yang sudah kita kerjakan, gaya hidup ini ayo bersama-sama kita perhatikan. Ya, kita pertahankan betul. Jadi yang pertama saya mengingatkan tentang Great Commandment untuk kita saling mengasihi. Kasih tahu kanan kiri ya, suami istri, rekan-rekan, ya aku mengasihi kamu luar biasa ya. Karena apa adanya kamu ya, bukan ada apanya ya. Ya kalau ada apanya mulai ada mementingkan diri sendiri nih ya. Ya, tapi apa adanya kita. Dan saya bersyukur jemaat tempat ini mengasihi semuanya, saling mengasihi dengan apa adanya. Saya merasa sama istri dikasihi jemaat ini luar biasa. Ya, saya sungguh merasakan itu, ya, diterima dengan luar biasa. Dan saya belajar sampai hari ini untuk menjadi bapak yang mengasihi domba-dombanya di tempat ini, ya. Dengan segala keterbatasan manusia, ya. Jadi yang pertama saya mengingatkan di momen ulang tahun kita adalah ayo jagai, pertahankan, terus praktekkan gaya hidup ini ya. Kalau toh ada yang tidak cocok atau satu dengan yang lain, tidak apa-apa, itu proses ya. Itu proses bersama-sama untuk didewasakan bersama-sama ya. Pak, orang itu nyakitin ya, justru itulah untuk mendewasakan. Ya, ini nyebelin dia Pak, justru itulah prosesnya di sana ya. Tapi biar dunia tahu, kata firman, bahwa kita murid Kristus. Hanya karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Orang mengasihi tidak luput dari pemberian demi pemberian, betul? Orang mengasihi tidak luput dari perhatian demi perhatian. Orang yang mengasihi itu care satu dengan yang lain. Ya, dia sisihkan kepentingan dirinya dan dia pentingkan orang lain. Itu kasih, betul? Seperti Kristus, dia sisihkan, bahkan Alkitab ngomong dia kosongkan semuanya hanya untuk saudara dan saya, dan dia harus mati di atas kayu salib. Wow. Itu luar biasa ya.
Makanya kalau nanti baca ayat yang lain kita wajib kata firman. Wah, itu ada kata wajib di sana. Itu perintah. Ini bukan himbauan. Ini perintah untuk saling mengasihi. Ini perintah. Jadi kalau saudara adalah murid Tuhan, ini menjadi gaya hidup kita. Ya. Jadi yang pertama adalah Great Commandment. Yang kita harus terus kerjakan ya, bersama-sama terus gaya hidup ini. Makanya di tengah-tengah pandemi ini sudah kelihatan budaya ini makin kuat di tengah-tengah kita untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, wow, keren ya. Kemudian yang kedua adalah Great Commission. Matius pasal 28 ya. Matius pasal yang ke-28. Ayat yang terakhir. Karena itu apa? Pergilah. Jadikan semua apa? Bangsa muridku. Go. Dan ini pesan yang disampaikan oleh bapak-bapak rohani kita. Gereja kita adalah gereja yang misioner. Gereja kita tidak didesain untuk stuck dan diam di tempat dan buat mewah-mewah di tempat. No. Gereja kita didesain untuk terlibat dalam misi Tuhan. Jadi, saudara kalau ada di dalam keluarga kita, saudara mesti nangkep ini. Ya. Karena ini adalah misi dari Tuhan kita. Makanya gereja Tuhan, saudara dan saya harus terlibat di sana untuk misi Tuhan ini. Mungkin ada orang-orang yang memang diberi hati untuk ditugaskan ya, misi, di ladang misi. Tapi tidak semuanya. Ya. Misi saudara ada di dalam rumah tangga saudara, misi saudara ada di pekerjaan saudara. Ya, tapi ada orang-orang memang diutus memang untuk di ladang misi di sono, ya, di daerah-daerah. Dan kita harus terlibat di dalamnya. Kasih tahu kanan kirinya, kita harus terlibat di dalamnya. Ya, ini misi hati Tuhan. Dan ini pesan juga dari Bapak rohani kita, Bapak Roni Daud nanti kalau kita dengar, supaya gereja kita tetap menjadi gereja misioner. Nah, saudara puji Tuhan, gereja ini oleh Bapak rohani kita diberi tanggung jawab, ya, misi di Babel, Bangka dan Belitung. Bukan Babel yang di Alkitab itu bukan ya, tapi ini istilah Bangka dan Belitung. Ya, saya mau tunjukin foto-fotonya aja buat Bapak Ibu supaya jemaat juga kenal, supaya tahu, supaya makin sayang dan punya hati di sana. Ya, ini tanggung jawab kita. Ini adalah GBI Rock Belitung, sederhana ya. Sangat sederhana Bapak Ibu. Tempat ibadahnya di perumahan, dia sewa rumah. Rumahnya direnovasi sederhana dan dibuat ibadah di sana. Ya. Bapak gembalanya Bapak Petrus Eeng. Ya. Dia gembala tapi juga pengusaha. Ya, ini Bapak Petrus Eeng. Ya. Ini sederhana banget Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua adalah GBI Rock di Bangka. Sederhana juga, betul? Sederhana, ruko aja sederhana. Dan mayoritas dari Rock Bangka ini mayoritas adalah orang NTT. Ya, Nusa Tenggara Timur, orang NTT. Ada Timur, ada Kupang, ada Rote, ada Ruteng. Ya. Jadi mayoritas, 90%. Ya, ini beberapa bulan lalu saya dengan Pak Roni nilik ke sana. Ya. Itu gembalanya Bapak Simon Kedo, orang Kupang. Ya, dan dia punya hati. Di sana ada sekitar 1.000 lebih pendatang dari NTT. Dan Bapak Gembala ini punya hati menjangkau mereka. Saya dengar kesaksiannya Bapak Ibu. Saya lihat, dulu kalau Bapak perhatikan Bapak Ibu gereja kita waktu awal ya, mereka pakai gudang, sewa gudang. Itu kalau mau ibadah disemprot dulu, lantainya bukan dari karpet, lantainya dari semen. Saya ingat itu disemprot dulu lantainya, ya, dan di luar pintunya itu disemprot air. Kalau tidak debu masuk dan panas dan tidak ada AC, pakai kipas angin. Satu hari ada teman kita juga, saya suruh ke sana kan, salah satu gembala satelit. Di sana tidak tahu pakai jasnya. Ibadah khotbah pakai jas. Saya ngomong dia lepas jasnya. Saya ngomong tidak ada AC di sana. Tapi dimulai di sana. Tetapi keterlibatan Bapak Ibu semuanya
Luar biasa, mereka akhirnya diizinkan untuk bisa sewa ruko hari ini dan boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Ya. Waktu awal ada seorang pemuda, itu kalau saya perhatikan duduk, dia diam di depan. Dan mukanya merah, matanya merah. Saya sudah curiga nih dengan pemuda ini. Saya ngomong, Pak, dia pemabuk ya? Iya, Pak. Dan kemarin saya ketemu dengan gembalanya, dia bilang gini, yang pemabuk itu mah sekarang menjadi jemaat yang luar biasa. Dia ubah hidupnya, berubah total hidupnya. Karena Kristus Yesus Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Wow, saudara, itu kasih karunia Tuhan. Memang kita tidak pungkiri, Bapak Gembalanya cerita, di sana itu pemabuk berat. Orang NTT suka mabuk, ya, dan memang agak kacau, ya. Banyak yang kumpul kebu, bukan kumpul sama kebu, bukan, ya. Jadi ya belum suami istri resmi tapi sudah serumah, ya, itu biasa bagi mereka. Dan gembala ini punya hati yang sabar luar biasa. Beberapa akhirnya satu persatu mereka diberkati, dan hidupnya mereka berubah karena berjumpa dengan Tuhan. Saya diceritai ada seorang, saya kenal sampai hari ini, suami istri ini, waduh berantem, KDRT luar biasa sudah, suami istri masih muda. Ya waktu saya ke sana Bapak Gembalanya cerita, wow sekarang dia bilang cerita, Pak, orang itu suami istri jadi teladan di gereja kita. Sudah tidak ada itu KDRT, sudah tidak ada pukul-pukulan. Dia pukul iblis sekarang, Pak. Semua karena Tuhan, amin. Apa yang enggak bisa diubah oleh Tuhan. Ya, dan lihat ada banyak jiwa dipulihkan berjumpa dengan Kristus, betul? Kalau Bapak Ibu gereja tempat ini ambil bagian menabur di dalamnya, saya percaya ada berkat Tuhan di dalamnya. Lihat banyak jiwa-jiwa dipulihkan, betul? Mungkin kita tidak bisa ke sana, tapi kalau mau ke sana ya silakan, ayo para merami. Ya, tidak apa-apa, ya nanti kalau mau. Tapi lihat, ada banyak jiwa, baik di Belitung saya dengar, baik di Bangka, ya jiwa-jiwa itu dipulihkan. Aduh, waktu kemarin, beberapa minggu kemarin saya ke sana sama istri, lihat banyak jiwa-jiwa baru di sana, saya tidak banyak kenal. Wow, saya ngomong Tuhan. Mungkin kita bukan yang diutus ke sana, tapi lihat banyak jiwa ngalami Tuhan di sana. Ayo perhatikan jiwa, makanya ayo kita menjadi gereja yang misioner terus. Jangan lupakan ini, makanya ayo kita terlibat di dalamnya. Makanya saya tidak pernah henti-hentinya untuk mengajar jemaat ini untuk menabur buat ladang misi, tabur. Karena uang yang kita pakai bukan untuk memperkaya gembalanya, bukan untuk memperkaya seseorang, bukan, tetapi semua ini tanggung jawab misi kita, amin. Ini tanggung jawab. Diutus hamba-hamba Tuhan di sana, memperlengkapi di sana, kebutuhan-kebutuhan di sana. Next. Ini yang saya bilang, ini lagi pacaran sama kita. Di Sungai Liat, di Bangka juga. Ya, kemarin saya ke sana. Sederhana banget Bapak Ibu. Sederhana banget. Ya, ini daerah Sunghin istilahnya, dekat Sungai Liat. Itu banyak Chinese juga di sana yang belum kenal Tuhan. Wow, ini ladang misi luar biasa saya ngomong. Ya, kalau saya lihat dalam perjalanan itu banyak kuil-kuil di situ. Saya ngomong ini ladang misi ini luar biasa. Ini jiwa-jiwa. Haleluya. Ya. Next. Ya. Boleh bisa diputar? Bisa enggak? Ini ibadahnya. Itu Bapak Ibu gembalanya. Nah, itu Ibu Gembala saudara. Saudara, sederhana betul. Semangat enggak? Semangat Bapak Ibu. Ya. Next. Foto selanjutnya. Oke, sebelumnya. Nah, ini adalah yang di Sungai Liat itu dikasih karunia. Ada jemaat memberi tanah dan mereka pelan-pelan membangun. Pelan-pelan. Dan ini sekarang lagi proses pembangunan, dibangun oleh salah seorang pengusaha dari Jakarta.
Dia punya hati, punya beban untuk membangunnya. Dan sekarang lagi dalam penyelesaian. Tempat ini waktu saya masuk, sebelum masuk gereja itu ada gapura, di situ ditulis tempat pemakaman umum. Jadi kalau naik terus itu tempat pemakaman juga, tapi dia di depan. Yang punya gedung. Ini kasih karunia Tuhan. Diberi kasih karunia Tuhan. Ya, kemarin Pak Roni juga lihat di sana. Next. Ini Bapak Gembalanya, ya. Next aja. Ini tempatnya, lagi dibangun Bapak Ibu, lagi direnovasi, ya, lagi direnovasi di sana. Sederhana, ya, listriknya pakai pembangkit sinar matahari. Oke. Nah ini rumah Bapak Gembalanya, ya, sampingnya itu garasi dibuat tempat ibadah. Kemarin yang tadi nyanyi-nyanyi itu ya di garasi itu, di garasinya itu Bapak Ibu. Ya sangat sederhana ya. Sangat sederhana, tapi mereka semangat. Wow, saudara. Next. Oh ya, selesai. Ya, saya beri ini supaya jemaat Tuhan juga tahu bahwa inilah tanggung jawab yang kita mesti selesaikan bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Tidak apa-apa. Satu adalah Great Commandment, kita tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang kedua, Great Commission. Ya, jadi misi Tuhan harus kita selesaikan terus. Gereja ini terus menjadi gereja yang misioner, ya, terlibat di sana. Taburan saudara apapun buat misi. Saya percaya Tuhan pasti berkati kok. Ya, sudahlah, tidak ada yang sia-sia. Makanya ayo terlibat bersama-sama di sana. Kita kerjakan bersama-sama. Saya tidak tahu tahun ini apa yang Tuhan mau buat lagi. Kita diberi tanggung jawab apa lagi ya dari misi. Tapi apapun itu kasih karunia kita. Haleluya. Jadi jangan melulu melihat masalah kita aja. Ya, itu loh, ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang kita perlu kenalkan sama pribadi Yesus Tuhan, amin. Ya, kita yang sudah diberkati berkata cukup, amin. Ya, sekarang perhatikan banyak orang di sana. Ya, Bapak Ibu, Tuhan itu senang Bapak Ibu diberkati, ya. Tuhan senang banget, ya. Tapi Tuhan sedih kalau uang dan harta itulah yang memiliki kita. Tuhan senang kalau Bapak Ibu memiliki uang dan harta melimpah. Tuhan senang. Tapi Tuhan sedih banget kalau uang dan harta itu memiliki hati saudara dan saya. Ya, tapi hati kita tetap dimiliki oleh pribadi Yesus Tuhan. Di ulang tahun kita yang ke-14 ini saya cuma berkata biar gereja ini hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia kepada kasih karunia kepada kasih karunia yang jauh lebih besar, yang jauh lebih besar. Jemaat mengalami kasih karunia sepanjang tahun ini dengan kelimpahan daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sambil kita persiapkan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kemarin malam saya ikut seminar bersama Pak Roni. Di situ ditunjukin ada satu video, satu negara yang terlibat peperangan lah. Kalau tidak salah itu Uganda. Di dalam satu daerah itu ada kumpulan anak-anak Tuhan. Itu diserang di desa itu, diluluh lantahkan, dan akhirnya umat Tuhan di sana mengungsi di satu tempat. Ada anak-anak itu yang yatim piatu akhirnya. Dipindahkan dengan penderitaan dan kelaparan. Sampai satu hari diizinkan dia kembali ke desanya itu. Waktu kembali ke desanya, hancur semua, sudah rumahnya hancur, gereja mereka hancur. Ada pastor dari mereka yang memulai mengajar umatnya. Dia kembali membangun rumahnya, rumah Tuhan di situ. Saudara, dikisahkan di situ ada seorang ibu tua, lumpuh kakinya. Dia kalau jalan ya kakinya lumpuh ya. Dan dia pergi mau menabur juga. Semua menabur dengan apa yang ada. Ibu tua ini kakinya lumpuh. Saudara tahu apa yang dia punya? Yang dipersembahkan kepada pastornya. Saya nangis waktu dengar, waktu saya lihat ini. Dia cuma punya satu-satunya ayam. Ayam. Dia punya satu ekor ayam. Dia persembahkan untuk nabur supaya gerejanya dibangun, supaya mereka bisa beribadah.
Waduh, saya terenyuh banget. Saya ini terenyuh banget, saya lihat video itu. Tuhan ampuni Tuhan, kami ini ampuni Tuhan. Kami tiap hari makan ayam Tuhan. Kami tiap hari makan ayam. Tapi apa yang kami sudah beri buat Tuhan? Kita jujur betul, apa yang sudah kita kerjakan. Makanya ayo, pesan saya di awal tahun, biar jemaat ini menjadi jemaat pengelola yang penuh kasih karunia Tuhan. Be a gracious steward. Pengelola yang penuh kasih karunia Tuhan. Ingat, cukup bagi kita, lebih buat kebajikan bagi banyak orang. Ingatkan lagi, cukup buat diri kita, lebih buat kebajikan banyak orang. Alkitab ngomong, biar kaya dalam kemurahan hati. Saya berdoa supaya tahun ini jemaat Tuhan makin berlimpah dengan kasih karunia demi kasih karunia. Tapi ingat, waktu itu kita alami dalam pekerjaan usaha. Ingat pesan saya ini. Jangan meningkat gaya hidupmu, tapi tingkatkan kemurahan hati kita. Saya ingatkan lagi. Saya berdoa dan saya tahu pasti jemaat-jemaat ini pasti diberkati Tuhan dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Engkau akan tercengang, kata firman. Engkau akan ngomong, enggak apa-apa, itu karena Tuhan memang sangat baik buat kita. Tapi waktu kita alami itu dengan, jangan tingkatkan apa? Gaya hidup kita. Tapi tingkatkan apa? Kemurahan hati kita. Tingkatkan itu. Dan ini pesan buat seluruh gereja, seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ayo kita siapkan, Tuhan mati buat kita, amin. Dia sudah beri yang terbaik, anaknya satu-satunya buat kita. Dia tidak pernah hitung-hitungan buat kita. Nilai gereja kita dirubah oleh Bapak Timotius Arifin. Dari generosity menjadi grace. Wow. Generosity itu semua orang bisa lakukan. Tapi grace tidak semua orang bisa lakukan. Tapi saudara bukan generosity, tapi kita grace. Orang-orang yang penuh kasih karunia Tuhan. Dia lebih above dari generosity. Ayo kita kerjakan, dimulai dari sekarang, dimulai dengan apa yang kalian punya hari ini. Jangan tunggu kaya, engkau akan merasa tidak cukup lagi terus. Mulai dengan apa yang ada, Tuhan beri. Tingkatkan dari generosity menjadi grace, tingkatkan itu. Bersama-sama, ayo bangkit berdiri bersama-sama. Ayo pandang kepada pribadi Yesus Tuhan. Kita perlu apa? Ingatkan, Tuhan sudah selesai di atas kayu salib, amin. Dia sudah selesaikan semua buat kita. Engkau diberkati karena memang sudah diberkati kita. Karena Yesus. Kita sehat, ya memang kita sehat karena Tuhan sudah selesaikan. Saudara tidak perlu ketakutan dengan Omikron yang ada di mana-mana. Kita berjaga-jaga, tapi jangan dihantui dengan ketakutan. Sebab itu bukan datang daripada Tuhan. Ingatkan dirimu, Tuhan engkau sudah mati. Bilur Yesus sanggup untuk melindungi kita. Kita tidak bisa melindungi diri kita, betul? Tapi Dia sanggup melindungi kita. Jadi jangan hidup dengan rasa ketakutan yang berlebihan. Ya, tetap berjaga-jaga. Katakan bersama-sama, semua karena anugerah diberikan kepada kita. Semua anugerah bagi kita bila Engkau dibadainya. Amin. Semua karena anugerah diberikannya pada kita. Semua anugerah bagi kita bila Engkau
sambil mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Tubuhmu dipecah-pecahkan supaya tubuh kami sehat, segar, kuat. Dan melalui tubuh kami memuliakan Tuhan. Berbuah-buah lebat selama kami hidup di muka bumi ini. Mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati umat-Mu. Kalau toh ada yang sakit, sembuh, sehat, segar. Karena Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tempat ini maupun yang di rumah, percayakan Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan anggur sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat darah-Mu yang tercurah hebat di atas kayu salib buat kami. Supaya dosa kutuk diambil dari hidup kami. Tidak berlaku lagi buat kami. Semua sudah ditanggung di atas kayu salib. Bahkan Engkau yang miskin ya Tuhan, yang kaya jadi miskin, supaya kami yang miskin jadi kaya ya Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan hati, kaya dalam berbagai kebajikan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Segarkan, sehatkan terus tubuh kami, jiwa kami, roh kami menyala-nyala. Percayakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa cawan anggur yang kita angkat tinggi ini, persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan kasih-Mu. Biar kasih ini terus bekerja kuat di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama kita mengucap syukur, berkata amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari ulang tahun ke-14 untuk Rockpick, untuk Bapak Pendeta Roni dan Bapak Pendeta Hartono dan semua para pemimpin di sana. Saya percaya this is a new momentum bagi setiap pada kita. Karena banyak orang sangat membutuhkan Tuhan lebih daripada dulu. Ketika di depan banyak ketidakpastian dan ada ketakutan, kekhawatiran, the Prince of Peace, itu yang mereka butuhkan. Saya percaya juga kita harus maju melangkah dengan new perspektif. Yesus berkata, padaku ada yaitu makanan atau yaitu rezeki yang kamu dah kenal. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Selamat hari ulang tahun Rockpick, maju dan alamilah new beginning dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan yang ada di GBI Rock Pantai Indah Kapuk. Secara khusus kepada Pak Hartono dan Bu Linda sebagai gembala sidang. Tentunya kepada para pekerja dan semua jemaat yang ada. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14, luar biasa. Doa kami agar supaya Rockpick menjadi gereja misioner, kuat dan bertindak. Dan tentunya semakin kompak ke dalam akan mengakibatkan berdampak keluar. Dan di tahun 2022 ini, tahun yaitu anugerah yang dilipat kali gandakan. Mari bersama-sama kompak sehati. Gaspol. Gaspol untuk apa? Menjadi pelaksana kehendak Tuhan dan berjalan terus dalam keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, saya Pendeta Daniel Januar Tanujaya, gembala dari GBI Rock Surabaya dan juga bagian dari Penatua RIP. Ya, ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada GBI Rock Pantai Indah Kapuk yang ke-14. Gereja yang hangat, gereja yang penuh dengan kasih, gereja yang ada di dalam unity and harmony, dan sebagaimana firman-Nya dalam Mazmur 133, Tuhan kagum dengan kerukunan yang ada, dengan kehangatan yang ada. Dan Alkitab berkata dari sanalah Dia mencurahkan akan urapannya seperti minyak yang turun dari kepala ke janggut sampai dengan ke leher dan ke kaki daripada Harun. Dan juga dikatakan Dia yang memberikan embun daripada gunung Hermon, lambang daripada creativity,
dan lambang daripada insight yang dari sorga yang dicurahkan untuk kalian semua. Bahkan dikatakan dia memerintahkan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadilah berkat lebih lagi dan berbuah-buah bagi kemuliaan kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, warga kerajaan Allah, Rockpick. Selamat ya, 14 tahun Tuhan pimpin gerejanya melalui kehidupan saudara semua. Nah, hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih bagaimana dia memelihara, memperdulikan saudara semua. Nah, masuk di tahun pelipat gandaan anugerah ini, harapan saya jemaat Rockpick bisa menikmati pelipat gandaan kasih karunia secara konsisten, terus menerus. Untuk itu perlu jemaat Tuhan memiliki hati yang murni, menghormati pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di kayu salib, terbuka pada firman Tuhan, dan tidak lupa juga saudara selalu merenungkan, punya rasa lapar dan haus mengenal pribadinya semakin hari semakin dalam lagi, sehingga betul-betul hanya dia saja yang kita tinggikan, dan juga melayani, menolong orang lain tanpa pamrih. Kalau hal ini kita lakukan, saya percaya masuk di tahun-tahun berikut ini sudah menikmati pelipat gandaan anugerah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan Tuhan Yesus mengasihi saudara berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Saya mengundang jemaat berdiri dan juga Pak Hartono beserta Ibu Linda untuk maju ke depan. Happy birthday. Happy birthday. Happy Langsung nongol dari belakang. Mau lihat langsung, waduh udah besar. Langsung dari Ayo belakang. kita hitung bersama-sama ya. Kita hitung minggir ya. Kita lihat kuenya. Ayo keluarin Ya. dong. Kita hitung bersama-sama jemaat yuk. Hitung. 1, 2, 3, tiup. Kuenya juga kue virtual ya. Kita siap-siap metaverse katanya kan. Biar yang di rumah juga bisa ikut tiup tadi Pak. Iya betul ya. Saya mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaat yang menabur dan ibu-ibu dan semua jemaat yang hari ini juga ada kue ya. Kita tidak bisa makan bareng tapi mesti dibawa pulang ya.
Jadi kita doakan supaya tahun depan kita bisa potluck kayak tahun-tahun dulu ya. Kita bisa makan bareng lagi ya. Tapi hari ini kita ulang aja ya. Thank you so much buat jemaat yang punya hati yang mencintai rumah ini luar biasa. Mari angkat tangan kita bersama-sama terima berkat Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu. Hari demi hari akan mereka lalui bersama dengan Tuhan, dan kasih karunia damai sejahtera-Mu dilimpahkan atas seluruh umat-Mu. Karuniakan di tengah-tengah kami kerukunan ya Tuhan. Sebab Engkau berjanji Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkati rumah tangga umat-Mu, berkati keluarga demi keluarga, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Berkati dalam kelimpahan-Mu ya Tuhan. Berkati anak-anak cucu-cucu dengan hikmat-Mu. Yang studi Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan. Tuhan pagari semua dengan perlindungan kuasa darah-Mu. Keluar masuk umat-Mu dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Berkat ini dicurahkan atas hidup-Mu. Berkat kebenaran, sukacita, damai sejahtera turun atas saudara di tempat ini maupun yang di rumah sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Happy birthday semuanya. Tuhan memberkati.